Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 4 yang luar biasa? Bersama Pagi Hari Tulungagung kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran cerdas tangkas semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penilaian harian tema 7 subtema 1. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, yuk kita simak pembahasan penilaian harian tema 7 subtema 1 berikut ini. Muatan pelajaran PPKN. Suku Batak Karo, suku Batak Toba, dan suku Nias tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu kegiatan untuk mencegah punahnya bahasa daerah adalah mempelajari dan menyanyikan lagu daerah. Kitab suci umat Hindu adalah Weda, sedangkan kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka. Nomor 4, pemerintah menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sebutkan satu contoh sikap toleransi antar umat beragama yang dilakukan di lingkungan masyarakat ya, misalnya menghormati umat agama lain yang melakukan ibadah, menghormati umat agama lain yang sedang merayakan hari besar keagamaan dan lain-lain. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada bacaan ya, ada bacaan satu paragraf. Nah, untuk menjawab soal, kalian biasanya diajak untuk membaca paragraf ini, bacaan dalam paragraf ini berkali-kali sampai kalian bisa menemukan ide pokok dari suatu paragraf tersebut. Ide pokok dari paragraf di atas adalah Indonesia kaya akan budaya. Nah, ini ide pokoknya ya. Menjaga kelestarian bahasa daerah dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah dalam cakap sehari-hari. Atau yang bergaris bawah seharusnya mendapatkan imbuhan cakap itu mendapat imbuhan ya, per dan an, percakapan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Nomor 8, mesin cuci bekerja dengan menggunakan tenaga mekanik dari motor untuk menggerakkan tabung pencucian maupun bak pengering. Pada proses pencucian, motor menggerakkan kecepatan rendah, sedangkan pada proses pengeringan menggunakan motor berkecepatan tinggi. Informasi yang kamu dapatkan dari paragraf di atas adalah tentang apa nak ya? Iya, cara kerja mesin cuci ya. Jadi itu bahasa daerah harus dilestarikan. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah, coba dikerjakan sendiri ya. Nomor 10, pembangunan bangsa akan berhasil dengan baik jika ada persatuan yang kokoh di dalam masyarakat. Persatuan yang kokoh dapat diciptakan dengan adanya kerukunan. Nah, untuk menjaga kerukunan antara suku bangsa harus ada sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya pertanyaannya, tulislah gagasan pokok dari paragraf ini. Paragrafnya, gagasan pokoknya adalah persatuan bangsa akan berhasil dengan baik jika ada persatuan yang kokoh dalam masyarakat. Muatan pelajaran IPA nomor 11. Gaya yang berasal dari tenaga manusia ada hewan disebut gaya OTOT. OTOT kayak makanan aja. Gaya OTOT itu gaya otot ya nak ya. Sepeda dapat melaju kencang karena ada gaya titik-titik. Ya, otot juga ya, gaya otot. Kayak OTOT. Dengan di kayu ya. Ada gaya otot. Kerupuk akan hancur berkeping-keping jika diremas, membuktikan bahwa gaya dapat mengubah titik-titik benda, dapat mengubah bentuk benda yang awalnya bentuknya kotak, kerupuknya atau lingkaran. Nah, itu kalau diremes-remes akhirnya hancur berkeping-keping juga ya.
Nomor 14, gaya yang datangnya dari arah belakang benda disebut gaya dorongan. Sebutkan 3 pengaruh gaya terhadap benda. Nah, misalnya gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam, gaya menyebabkan benda berubah arah, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat atau lambat, ataupun gaya dapat mengubah bentuk benda ya, seperti tadi ya. Wow. Muatan pelajaran IPS. Suku-suku bangsa nomor 16 ya, di Indonesia mendiami pulau-pulau yang kondisi alamnya A sama B sejenis, C berbeda, D baik. Tentunya kondisinya alamnya berbeda ya nak ya. Suku Baduy tinggal di daerah Banten. Nomor 18, gemar menyanyikan lagu daerah adalah salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah. 19, perbedaan pada bahasa daerah dapat disatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Maaf kok 30, 20 ya. Sebutkan 3 saja bahasa daerah yang digunakan di Jawa Timur, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Osing. Muatan pelajaran SPDP. Nomor 21, tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan disebut tempo. 22, lagu yang menggambarkan kesedihan biasanya menggunakan tempo yang lambat. 23, pada notasi angka di atas yang termasuk nada rendah. Nah ini ya, 5 titik bawah ini ya. Ini nadanya rendah. Kalau yang 24, ini ada titik di atas ini berarti notasi angka di samping termasuk nadanya tinggi. 25, sebutkan arti dari 3 jenis tanda tempo di bawah ini. Ada allegro, moderato, dan largo. Kalau allegro itu cepat, moderato itu sedang, kalau largo itu lambat. Demikian tadi pembahasan soal ulangan harian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.